itu mengalami katabolisme, ya, di hidrolisis, kemudian juga ada yang disintesis di dalam tubuh. Nah, itu namanya protein biosintesis. Nanti insya Allah minggu depan kita akan bahas topik ini sebentar, kemudian nanti kalian presentasi. Nah, kita kembali kepada pendahuluan terhadap protein. Sebetulnya protein itu fungsinya apa? Ya, fungsi protein di dalam tubuh itu apa? Kenapa banyak masyarakat mengatakan bahwa protein itu penting, ya, sebagai nutrisi yang harus diperhatikan. Bahkan banyak stunting yang dikaitkan dengan kecukupan nilai gizi. Nah, kecukupan nilai gizi itu biasanya fokusnya kepada protein. Nah, kemudian protein ada juga protein hewani dan protein nabati. Nah, ini macam-macam, jadi sampai seberapa jauh sebetulnya protein itu mempunyai fungsi yang spesifik di dalam tubuh. Maka bisa dilihat bahwa semua enzim yang ada di dalam tubuh itu adalah protein. Dan kita tahu, kalian tahu bahwa enzim itu fungsinya adalah menghidupkan proses metabolisme di dalam sel atau di dalam tubuh. Kita bisa bayangkan andai kata enzim itu tidak ada di dalam tubuh, maka proses metabolisme, proses menghasilkan energi atau membuang energi dan sebagainya tidak akan terbentuk, tidak akan terjadi, dan akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak diinginkan. Jadi enzim itu adalah suatu komponen utama di dalam proses metabolisme apa saja di dalam tubuh. Kemudian ada senyawa yang lain yaitu hormon. Hormon ini memang tidak semua terbentuk dari protein. Tapi sebagian besar ada sebagian besar ada yang terbentuk dari protein. Nah, sementara hormon ini fungsinya adalah mengkoordinasi semua perintah yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau kita bisa bayangkan kalau tidak ada komandan yang ada di dalam tubuh untuk merentahkan metabolisme dan sebagainya, maka sistem tubuh akan terganggu. Nah, kemudian protein itu juga menentukan di dalam sistem transport, ya, senyawa-senyawa di dalam darah. Kita tahu bahwa sumber senyawa itu adalah saluran pencernaan. Setelah kita makan, maka komponen-komponen kecil itu akan berada di dalam fili-fili, di dalam fili usus untuk karena barusan diserap, ya, baru diserap. Nah, setelah diserap itu, kalau dia tidak mempunyai protein, maka tidak bisa disalurkan melalui pembuluh darah. Dan kita tahu bahwa pembuluh darah itu adalah sebagian besar air. Jadi senyawa yang hidrofobik, senyawa yang hidrofilik harus bisa ditransportasikan melalui pembuluh darah. Jadi sebagai tumpangan, sebagai vehicle di dalam proses transport senyawa yang ada di dalam tubuh. Jadi kemarin kalau misalkan kalian sudah menjelaskan metabolisme lemak, maka lemak itu beredar di dalam seluruh tubuh. Dalam darah adalah dengan bersenyawa dengan protein. Jadi ada HDL, ya, ada LDL dan sebagainya. Nah, dari situ maka yang paling banyak lemak, yang paling banyak proteinnya, maka dia akan kecil risikonya dibanding dengan suatu senyawa lemak yang sedikit proteinnya. Kemudian kita tahu bahwa protein terdiri dari asam-asam amino, dan asam amino itu mempunyai sifat yang disebut amfoter. Amfoter itu bersifat asam, ujungnya asam dan ujungnya basa.
Jadi kalau misalkan di dalam tubuh itu cenderung menjadi asam, maka protein yang ada di dalam tubuh akan membuat keseimbangan, ujung basanya akan menyeimbangkan suasana asam di dalam cairan tubuh. Kemudian kita tahu respon imun atau sistem pertahanan tubuh itu berasal dari protein. Kemudian balance fluid atau balance cairan juga ditentukan oleh satu protein. Kita tahu bahwa ada seorang yang menderita misalkan liver, kemudian kakinya bengkak, wajahnya bengkak, tubuhnya bengkak, disebabkan karena dia tidak bisa mengabsorb, menyerap cairan yang ada di dalam interstitial. Oleh karena itu biasanya dokter itu memberikan infus dengan protein. Dengan pemberian protein maka cairan interstitial yang tidak bisa diserap oleh sel itu akan masuk ke dalam sel sehingga bengkak dan sebagainya tidak terjadi lagi. Kemudian yang terakhir adalah protein menyusun struktur ya sebagai struktur dasar dari suatu sel. Jadi kita tahu dinding dari protein itu kan sebetulnya hidrofobik, yaitu dari struktur bilayer lemak supaya dia tidak hancur, tidak larut oleh karena cairan. Tetapi bilayer lemak dari dinding sel itu celah-celahnya adalah protein, di mana dia sebagai pintu gerbang pada waktu cairan atau senyawa yang dari luar sel ingin masuk, maka yang menjadi selektor adalah protein. Dari melihat fungsi dari protein ini, wajar kalau protein ini mempunyai fungsi yang vital, ya, yang hampir tidak bisa tergantikan oleh senyawa yang lain. Nah, kebutuhan protein di dalam usus biasanya dalam usus akan ada dua sumber, yaitu berasal dari makanan, protein makanan, di mana per hari dibutuhkan antara 70 sampai 100 gram. Kemudian dari endogenus, dari hasil pemecahan protein yang lain, jadi dari endogenus protein yang yang disekresikan ke dalam usus, baik itu dalam bentuk enzim atau dalam bentuk yang lain, itu sekitar 35 sampai 200 gram. Jadi sumber protein di dalam tubuh itu berasal dari makanan dan berasal dari protein endogenus. Yang perlu diingat bahwa protein tidak bisa disimpan, ya, tidak bisa disimpan seperti karbohidrat, seperti lemak. Di mana kalau ya karbohidrat, kelebihan karbohidrat akan disimpan menjadi glikogen. Ya. Kemudian kalau lemak, kalau kelebihan asam lemak di dalam tubuh maka akan disimpan di dalam TG, triasil gliserol. Kalau protein tidak. Jadi kalau dia kelebihan ya dibuang, kurang akan ada masalah. Nah, jadi asam amino dari makanan itu digunakan untuk mengisi atau membuat protein baru. Jadi di dalam tubuh selalu membutuhkan protein-protein baru yang bisa bernilai ekspensif ya, jadi mahal. Jadi kita tahu kalau kuliner yang mahal itu bukan nasinya, tapi lauk pauknya kan gitu. Karena nasi tidak mengandung protein, tapi kalau lauk pauk kan sebagian berisi protein. Kemudian protein yang baru akan dibuat hanya ketika dibutuhkan. Jadi protein ini di dalam tubuh akan memang ada yang dibentuk, tapi itu disebut dengan asam amino non esensial. Kemudian kelebihan asam amino harus didegradasi, harus dipecah.
Jadi tidak ada asam amino yang disimpan di dalam tubuh kita. Jadi hari ini misalkan kita makan daging 1 kilo, kita masukkan semua, kemudian kita harapkan bahwa 1 kilo itu bisa disimpan proteinnya, maka itu tidak akan terjadi. Dia akan dikeluarkan baik melalui feses, melalui urin, dan sebagainya. Beda dengan kalau kita makan nasi terus-menerus, maka bisa disimpan dalam bentuk glikogen. Kemudian kita tahu bahwa beberapa makanan yang berasal dari sayur-sayuran atau dari tumbuhan itu defisien, ya, defisien dalam beberapa asam amino esensial. Seperti kalau kita terlalu banyak makan nasi, ya, makan nasi atau beras, itu akan defisien trionin dan lisin. Oleh karena itu biasanya dimanapun kuliner yang ada tidak mungkin nasi tanpa dibarengi dengan sumber protein yang lain. Nah, itu untuk melengkapi. Kualitas protein itu rendah jika beberapa asam amino esensial itu tidak ada. Nah, nanti apa asam amino esensial kita akan jelaskan berikutnya. Kualitas protein akan bernilai tinggi jika campuran antara asam amino esensial itu ada dan meningkatkan nilai dari nilai kualitatif dari protein tersebut. Jika satu asam amino hilang, kemudian protein berisi dengan asam amino kemudian protein yang berisi dari asam amino tidak akan dibuat. Jadi perintah dari DNA, ya, perintah dari DNA untuk menyusun protein kembali itu harus lengkap asam amino. Kalau satu saja tidak ada, tidak tersuplai, maka itu sama dengan tidak melakukan sintesis atau tidak mengadakan protein yang ada di dalam tubuh. Ya. Protein mulai dicerna, jadi protein dicerna mulai di dalam usus. Tidak mungkin protein dicerna mulai mulut, karena di dalam mulut itu ada saliva. Itu bagi yang non-ruminansia. Kalau ruminansia itu pembentukan protein mulai dilakukan di mulut. Karena di sana banyak urea berasal dari fermentasi lambung, fermentasi rumen. Di mana fermentasi rumen itu akan dikeluarkan, ditelan, yang kita sebut dengan regurgitasi. Jadi ruminansia itu selalu mengunyah, kemudian dikeluarkan ke mulut, dikunyah lagi, ditelan, dikeluarkan lagi, demikian seterusnya. Itu tujuannya adalah pada waktu dia dilempar atau dikeluarkan ke mulut, di mulut itu banyak urea, maka dia akan mendapatkan sumber nitrogen untuk pembentukan asam amino yang ada di lambung. Nah, kemudian non-ruminansia biasanya melakukan metabolisme protein itu dimulai dari lambung, ya, bukan dari mulut. Dan adanya makanan di dalam lambung itu biasanya menstimulasi gastrik, cairan di mukosa, untuk menghasilkan suatu gastrin, hormon gastrin. Itu. Bahkan diindikasikan kalau bisa berpikir, sapi atau siapa saja, hewan, anjing, dan sebagainya, atau orang, tatkala dia membayangkan suatu makanan atau suatu menu, suatu kuliner, maka dia akan merangsang lambung untuk menghasilkan suatu cairan mukosa, nah, kemudian hormon gastrin akan meningkat. Yang kedua, di lambung akan terjadi sekresi HCl, ya, asam klorida, yang dilakukan oleh sel-sel parietal,
ya, sehingga pH yang ada di dalam usus itu menurun 1 sampai 2, eh, ya 1 sampai 2 saja pH-nya. Yang tadi dari normal 6 atau 5 menjadi 1 sampai 2. Nah, oleh karena itu, kenapa kalau misalkan kita sering lapar, sering membayangkan makanan, sering membau makanan dan sebagainya, kemudian tidak terisi lambung, maka HCl ini yang sudah tersekresi bisa merusak dinding-dinding lambung yang kita sebut dengan penyakit apa itu? Saya lupa itu, tapi mah lah bahasa bahasa sederhananya. Jadi seseorang akan terkena gangguan lambung jika sering membayangkan atau sering memvisualisasikan keadaan menu di mana menu itu atau kuliner itu menyebabkan produksi HCl itu meningkat, kemudian dari HCl itu menyebabkan terjadinya penurunan pH. Nah, cairan gastrik itu bersifat asid, bersifat asam, ada fungsinya, ada manfaatnya, yaitu sebagai antiseptik. Jadi sebagai pembunuh untuk beberapa bakteria atau sel asing yang lain, ya, jadi dibunuh oleh kondisi yang asam ini, dan kemudian kondisi yang asam ini juga berfungsi sebagai agent denaturating atau agen untuk melakukan denaturasi, melakukan unfolding protein globular. Jadi kalau pernyataan ini kalian ingat bahwa struktur protein itu ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur quaterner. Jadi di dalam lambung itu struktur-struktur itu sudah mulai diurai oleh adanya cairan lambung yang bersifat asam. Jadi cairan lambung yang bersifat asam itu ada dua fungsinya. Yang pertama sebagai antiseptik yang akan membunuh bakteri-bakteri yang tidak berguna, tidak bermanfaat, dan juga untuk menginaktifkan sel-sel asing yang ikut masuk ke dalam lambung. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah sebagai pemecah denaturasi struktur-struktur dari protein. Apakah struktur quaterner atau struktur tersier. Itu yang akan di unfolding oleh cairan gastrik ini. Kemudian denaturasi untuk mengurai polipeptida, rantai polipeptida, itu membuat protein lebih accessible, jadi lebih bisa dihidrolisis oleh suatu aktivitas enzim yang kita sebut dengan aktivitas enzim protease. Enzim protease itu antara lain pepsin, di mana pepsin ini adalah bentuk enzim yang aktif yang dikeluarkan oleh sel chief ya pada mukosa gastrik, sementara inaktifnya, jadi dia diproduksi dalam bentuk inaktif. Tatkala ada asam, jadi tatkala ada HCl, maka pepsinogen 1, pepsinogen 2 yang dalam bentuk inaktif itu menjadi aktif, menjadi bentuk pepsin. Ya. Jadi itu pertama, jadi pepsinogen dan pepsinogen 1 dan 2 ini karena ada HCl, maka dia dirubah menjadi pepsin, menjadi enzim yang aktif. Nah, enzim yang aktif ini, pepsin ini akan lebih mengaktifkan lagi pepsinogen yang lain yang belum teraktivasi. Jadi pepsin yang terbentuk akan
mengaktifkan pepsinogen sehingga jumlah pepsin yang ada di dalam lambung akan lebih meningkat. Di dalam kemudian perjalanan makanan ini ke intestinal, ke usus. Di dalam usus, protein digesti, dicerna atau dihidrolisis oleh protease pankreas. Enzim-enzim protease pankreas ini contohnya adalah tripsin, di mana tripsin ini juga bentuk awalnya adalah tripsinogen inaktif. Kemudian himotripsin, himotripsinogen, dan elastase. Kenapa enzim pepsin, enzim tripsin, enzim himotripsin, dan sebagainya ini di dalam usus selalu dalam bentuk inaktif, selalu dalam bentuk prekursor. Dia baru aktif tatkala ada rangsangan dari luar, apakah itu HCl atau ada protein ada enzim itu sendiri. Ini disebabkan karena kalau alam itu menyediakan dalam bentuk tripsin, dalam bentuk pepsin, dan dalam bentuk himotripsin, sementara protein yang dicerna tidak ada, maka dia bisa memakan atau mencerna atau menghidrolisis sel-sel yang ada di dinding usus. Jadi alam sudah menyediakan perlindungan terhadap usus agar tidak dimakan oleh dirinya sendiri, yaitu dengan membuat bentuk yang inaktif. Jadi pepsin dibentuk inaktif pepsinogen dan seterusnya. Sehingga dia baru aktif kalau ada makanan di dalam saluran pencernaan. Contohnya adalah bagaimana suatu tripsin itu bekerja. Itu tatkala dia menghadapi suatu protein ya yang mempunyai asam amino arginin dan lisin. Itu perbatasannya akan dicerna oleh tripsin. Kemudian himotripsin itu akan memotong-motong atau menghidrolisis asam-asam amino aromatik. Elastase akan menghidrolisis asam amino yang bersifat hidrofobik. Ya. Itu kira-kira yang dilakukan oleh enzim-enzim. Kemudian pencernaan terakhir ya setelah peptida itu menjadi atau ligopeptida itu dibawa ke semua usus kecil atau usus halus, kemudian di dindingnya itu terdapat indopeptidase, suatu enzim indopeptidase, kemudian dipeptidase dan aminopeptidase ini yang akan mencerna atau menghidrolisis asam-asam amino yang masih berikatan satu dengan yang lain. Hasil akhir dari enzim-enzim aktivitas enzim ini adalah asam amino bebas. Jadi free amino acid. Kemudian masih ada lagi yang yang masih sisa-sisa ya dan tripeptida yang kemudian diabsorb lintasi suatu dinding sel yaitu yang sel-selnya adalah enterosit dengan transport dengan specific carrier. Jadi transport yang bersifat specific carrier itu biasanya membutuhkan ATP, membutuhkan energi. Nah, kemudian kalau masih ada D dan tripeptida, ya, kemudian dihidrolisis menjadi asam amino tertentu di dalam enterosit, di dalam dinding usus halus. Kemudian tahap terakhir adalah asam amino ditransfer keluar
dari eritrosit masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, itu kira-kira perjalanan sumber protein yang dari makanan, dari mulut sampai kepada usus halus. Nah, ini kira-kira yang digambarkan tadi dalam uraian, bahwa protein tidak mengalami digesti atau hidrolisis di dalam mulut karena saliva hanya digunakan untuk menghidrolisis karbohidrat, ya, amilo. Kemudian dia baru masuk ke dalam stomak, ke dalam lambung. Di sana akan ditemukan HCl yang bersifat mendenaturasi protein secara garis besar, secara jumlah istilahnya bentuk besar. Kemudian pepsin, ya, dalam bentuk ikatan-ikatan peptida masih menjadi polipeptida yang besar. Nah, kemudian dihidrolisis masuk ke dalam small intestine, dihidrolisis oleh ikatan peptidanya oleh tripsin, chymotrypsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Nah, kemudian ini masuk ke menjadi asam amino, free amino acid, kemudian di transport aktif. Ya. Sementara yang D dan tri peptida itu masuk di dalam dinding sel, kemudian dicerna menjadi asam amino bebas dan masuk ke dalam aliran darah. Jadi seperti ini gambaran kira-kira terhadap proses pencernaan protein makanan. Nah, karena protein itu terdiri dari asam amino, setelah menjadi free amino acid, terus diapakan ini asam amino masuk ke dalam tubuh, ya. Maka dilakukan asam amino itu sendiri mengalami proses metabolisme. Kita tahu bahwa asam amino strukturnya seperti ini. Jadi struktur asam amino itu lebih khas dibanding dengan lemak dan karbohidrat karena dia mempunyai ujung listrik, ya, ujung muatan, yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif. Di sini bersifat basa, basic amino acid. Kemarin ada kelas lain menerjemahkan basic amino acid ini dengan amino dasar, ya, jadi grup amino dasar. Jadi kalau basic amino group ini bukan dasar tapi basa, ya, jadi grup amino yang bersifat basa. Ini ujungnya. Kemudian asam amino ini juga mempunyai ujung asidik, ya, mempunyai ujung asid, asam, kemudian yang dari ujungnya adalah karboksil group. Nah, kemudian struktur yang lain adalah hidrogen dan kemudian rantai samping. Jadi inilah yang disebut dengan asam amino bersifat amfoter. Jadi dia bisa bersifat basa, ya, jadi dia bersifat basa dan dia bersifat asam. Nah, karena disebut amino acid metabolism, di mana metabolisme itu ada dua pengertiannya, yaitu katabolisme, jadi hidrolisis, dan biosintesis, pembentukan asam amino. Jadi apa saja yang dimaksud dengan katabolisme asam amino? Itu mempunyai dua proses. Ya. Kenapa mempunyai dua proses? Karena asam amino mempunyai dua ujung, yaitu ujung nitrogen atau basa dan ujung karbon atau asam. Nah, bagaimana katabolisme terhadap ujung nitrogen? Jadi bagaimana cara menghilangkan atau katabolisme terhadap ujung nitrogen dan bagaimana katabolisme terhadap ujung asam? Maka dilakukan sebuah proses-proses seperti ini. Jadi kalau katabolisme nitrogen NH2 itu meliputi proses transaminasi. Jadi trans itu adalah memindahkan amin, itu amino,
jadi nitrogen. Nah, C adalah proses. Jadi proses pemindahan asam amino. Kemudian yang kedua, setelah transaminasi dilakukan deaminasi oksidatif. Deaminasi menarik gugusan amin dengan oksidatif, artinya dengan menggunakan energi ATP. Setelah ditarik, setelah dilepas gugus aminnya, maka gugusan amin ini atau aminium ini ditransport melalui darah, kemudian menuju ke liver untuk mengikuti suatu proses yang disebut urea cycle, siklus urea. Ini ada 4 tahap untuk katabolisme nitrogen. Sementara katabolisme karbon itu nanti akan ditentukan bagaimana dia akan menjadi, apakah menjadi suatu senyawa yang lain dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu biosintesis asam amino. Kenapa? Karena ada asam amino yang masuk golongan asam amino non esensial. Asam amino non esensial ini bisa dibentuk di dalam tubuh. Nah, yang sebetulnya metabolisme asam amino ini terdiri dari 2,5 proses. Yang setengahnya adalah biosintesis spesial compound. Jadi tidak semua makhluk mempunyai kemampuan yang terakhir. Nah, jadi secara garis besar metabolisme asam amino itu protein yang berasal dari lingkungan masuk ke dalam organisme menjadi suatu asam amino, ya. Kemudian dari asam amino ini dibentuk sebagai sumber pembentukan protein. Kemudian asam amino ini untuk purin, pirimidin, dan porfirin di dalam proses pembentukan mRNA dan sebagainya. Kemudian asam amino akan didegradasi untuk rantai karbonnya akan menjadi asto-astilyl koenzim A atau ketogenik, berbentuknya badan-badan keton, dan glukogenik, pirufat dan sebagainya di dalam siklus asam sitrat itu menghasilkan energi. Nah, kemudian asam amino juga ujung aminnya, ujung aminonya, ujung basanya itu didegradasi untuk dikeluarkan nitrogennya. Nah, pada waktu dikeluarkan nitrogen, dia akan masuk ke dalam siklus urea dan dari situ keluar lagi urea. Jadi asam amino di dalam tubuh ini bisa berasal dari biosintesis untuk asam amino non esensial, kemudian juga berasal dari protein-protein yang didegradasi. Jadi asam amino ini termasuk senter, oleh karena itu nilainya bukan protein, tetapi asam aminonya yang bersifat kualitatif. Kita mulai bagaimana katabolisme asam amino dari ujung N atau dari ujung basah. Jadi N ini oleh sel akan masuk ke dalam siklus urea, kemudian sebagian karbonnya masuk ke dalam TCA cycle, kemudian tetap di dalam siklus urea menjadi arginin, dan arginin bisa pecah menjadi ornitin dan urea. Ornitin masuk lagi ke dalam mitokondria, demikian seterusnya sampai ujung amino ini tidak ada lagi. Nah, ureanya bagaimana? Dia masuk ke dalam urin. Jadi bisa dibeda-bedakan bagaimana siklus urea ini hasil akhirnya apakah urin atau amonium atau yang macam yang lainnya atau uric acid, asam urat dan sebagainya. Jadi ini adalah yang berwarna hijau ini adalah cara katabolisme dari ujung N. Sementara yang satunya lagi yang berwarna oranye ini itu adalah katabolisme yang merupakan mata rantai dari degradasi
yang menuju nanti ke siklus asam sitrat. Kita tahu bahwa siklus asam sitrat itu adalah pusat pembentukan energi, karena di sana ada transport aktif energi. Ya. Jadi dari 1 NADH menjadi 3 ATP, 1 FADH menjadi 2 ATP, dan seterusnya. Oke, sekarang kalau bagaimana tentang kelanjutan katabolisme nitrogen. Ada kita kenal dalam situasi keadaan nitrogen di dalam tubuh. Jika keadaan tentang keseimbangan nitrogen, itu pertama disebut keseimbangan nitrogen yang positif. Nitrogen yang positif bila ya, sintesis protein di dalam tubuh itu lebih tinggi daripada katabolisme asam amino. Ini kejadiannya adalah pada anak-anak atau pada individu yang sedang tumbuh, kemudian baru sakit, dan sedang hamil atau sedang bunting hewan. Itu adalah keseimbangan nitrogen positif. Yang kedua adalah keseimbangan nitrogen yang imbang, yang nitrogen balance. Itu kalau protein, sintesis proteinnya sama dengan katabolisme asam amino. Ini terjadi dalam keadaan normal dan dalam keadaan orang yang sehat atau individu sehat. Nah, kemudian yang terakhir adalah keseimbangan nitrogen dalam bentuk negatif. Jadi nitrogen negatif. Itu bila terjadi pada kondisi di dalam tubuh pembentukan protein, sintesis protein itu lebih kecil aktivitasnya dibanding katabolisme asam. Ini contohnya adalah pada orang yang puasa, pada orang yang sakit. Itu keadaan nitrogennya pasti negatif. Biasanya karena ini katabolisme nitrogen asam amino ini adalah mengeluarkan urea, pada kondisi-kondisi tertentu orang puasa mulutnya adalah bau urea. Demikian juga orang sakit, karena di sana sintesis protein lebih sedikit daripada katabolisme asam. Jadi ada 3, saya ulangi lagi, ada 3 keadaan nitrogen di dalam tubuh, yaitu nitrogen yang positif, nitrogen yang seimbang, dan nitrogen yang negatif. Nah, kemudian ternyata bahwa organisme berdasarkan katabolisme nitrogen itu bisa dibedakan bagaimana organisme itu mensekresi nitrogen, ya, jadi residu nitrogen ini keluar tubuh. Ada organisme yang disebut ureotelik, ya. Yang kedua organisme urikotelik, yang ketiga adalah organisme amonotelik. Organisme ureotelik itu ekskresinya dalam bentuk urea yang berada di dalam air. Ini disebut ureotelik. Hasil akhirnya yang dikeluarkan adalah urea. Nah, beberapa negara telah memanfaatkan urea dari hewan-hewan ini sebagai pupuk tanaman, fertilizer.
Jadi bukan hanya hewan, karena ureotelik ini juga manusia, maka beberapa negara telah mengumpulkan penampungan urin dan sebagainya itu pada satu tempat, kemudian diolah dan menjadi pupuk untuk pertanian. Nah, di pertanian membutuhkan urea. Yang kedua itu adalah urikotelik. Urikotelik ini hasil akhir dari metabolisme, dari hasil dari katabolisme nitrogen adalah dalam bentuk uric acid, asam urat. Makanya disebut dengan urikotelik. Contohnya adalah unggas, bangsa burung, unggas. Kemudian yang lain adalah reptil. Jadi reptil itu juga merupakan urikotelik. Yang terakhir adalah amonotelik, organisme amonotelik, di mana ekskresinya adalah amonium. Dan itu terjadi pada aquaculture, pada ikan dan sebagainya. Ada makna alam kenapa ikan menghasilkan amonium, karena memang ikan hidup dari ganggang, dari tumbuhan yang ada di laut yang mungkin tidak terperhatikan oleh lingkungan untuk memberikan pemupukan dan sebagainya, maka kotoran dia bisa berfungsi sebagai pupuk, di mana ganggang atau korea dan sebagainya itu nanti tumbuh subur dan itu menjadi makanan dia. Ya, jadi alam sudah bisa mengatur keseimbangan antara kebutuhan dan kebutuhan dari suatu individu dan yang dikeluarkan dari individu tersebut untuk dalam bentuk siklus saling membutuhkan satu sama. Jadi saya ulangi lagi bahwa organisme ureotelik itu adalah mamalia, ya. Kemudian urikotelik adalah unggas dan reptil, kemudian amonotelik adalah aquaculture atau ikan. Nah, sekarang bagaimana nitrogen itu dikatabolisme, dihidrolisis? Maka ada 4 tahap reaksi-reaksi di dalam katabolisme dari nitrogen atau nitrogen asam amino. Yang pertama adalah transaminasi, yang kedua adalah deaminasi oksidatif, yang ketiga adalah terjadinya transportasi NH3, dan terakhir adalah siklus urea. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan bahwa transaminasi, ya, transaminasi adalah gugusan amino NH3 dipindahkan oleh suatu proses transaminasi. Kemudian dikatalisis atau dihidrolisis oleh enzim transaminase
atau aminotransferase. Jadi kalau ada suatu gugus amino di sini yang akan dikatabolisir, maka dia NH3-nya akan ditransaminasikan oleh suatu enzim transaminase atau aminotransferase. Jadi NH3-nya lepas dari suatu asam amino. Nah, kemudian aminonya ini ya dilewatkan kemudian menuju ke alfa keto. Jadi alfa ketoglutarat ketemu dengan alfa ketoglutarat kemudian menjadi glutamat. Jadi NH3-nya pindah ke alfa ketoglutarat menjadi suatu bentuk glutamat. Ya, jadi nempel ke ini. Nah, kemudian alfa ketoglutarat ini sudah menjadi glutamat dan asam amino ini tinggal ujung karbon menjadi alfa keto. Ya, jadi ada dua macam transaminase. Jadi ada dua macam transaminasi, enzim transaminase. Yang pertama adalah glutamat transaminase. Jadi kalau hasil akhirnya glutamat. Kemudian yang kedua alanin transaminase. Yang hasil akhirnya alanin. Ya, jadi ini adalah bentuk glutamat yang kemudian dilanjutkan dengan deaminasi oksidatif oleh enzim glutamat dehidrogenase. Jadi oleh tadi dari alfa keto kemudian dia menangkap NH3 menjadi glutamat, terus ini diteruskan dengan jalan adalah deaminasi oksidatif. Jadi mengeluarkan amino, amin ini grup amin keluarkan, terus sisanya alfa ketoglutarat tetapi menggunakan ATP, ya, menggunakan energi. Dan enzimnya adalah glutamat dehidrogenase. Ini oksidatif deaminasi. Jadi oksidatif deaminasi oksidatif itu dikatalisis oleh glutamat dehidrogenase. Kemudian glutamat dehidrogenase itu bersifat reversible, ya, reversible antara glutamat ke alfa ketoglutarat atau alfa ketoglutarat ke glutamat. Dia bisa berfungsi keduanya. Kemudian proses oksidatif, deaminasi oksidatif ini adalah melepas amonia untuk bisa diproses selanjutnya menjadi urea atau sintesis urea. Nah, kemudian di sana dibutuhkan H akseptor karena ada pelepasan dari ini NAD atau NADPH. Ya, jadi di sini nanti akan menjadi NADH atau NADPH. Nah, oleh karena itu inhibitor yang menghambat enzim glutamat dehidrogenase ini apa saja? Jadi kalau di dalam sel itu banyak ATP, maka proses deaminasi oksidatif agak terhambat. Ya, jadi inhibitor dari enzim. ITP dan NADH itu juga akan menghambat kerja enzim glutamat dehidrogenase. Tetapi kalau di dalam sel itu kurang ATP-nya, tapi banyak ADP, kemudian GDP-nya juga banyak, maka keadaan ini akan memacu aktivitas glutamat dehidrogenase sehingga proses deaminasi oksidatif lebih meningkat, ya, karena nanti akan diikat menjadi ATP dan GDP. Glutamat dehidrogenase sebagai rate limiting enzyme. Sebagai rate limiting enzyme. Kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan rate limiting enzyme? Jadi enzim yang menentukan, karena dia adalah reversible, dia yang menentukan reaksi itu berjalan
ke kanan atau berjalan ke kiri. Jadi sangat tergantung pada situasi yang ada di dalam sel itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah transportasi amonia. Transportasi amonia di mana di dalam jaringan setelah ditransaminasi menjadi glutamat, maka glutamat ini akan diubah menjadi glutamin oleh glutamin sintetase. Nah, kemudian glutamin ini akan masuk ke dalam liver. Oke, berhenti dulu di situ. Nah, kemudian di dalam jaringan otot dan sebagainya, itu ada asam amino di sana. Kemudian oleh aktivitas otot ditransaminasikan, kemudian oleh glutamat dehidrogenase NH3 dirubah menjadi glutamat setelah ketemu dengan alfa ketoglutarate. Nah, glutamat ini akan diubah dulu menjadi alanin dan pirufan. Nah, baru alanin ini masuk ke dalam liver. Jadi kalau dari otot itu tidak mungkin menjadi glutamin, tapi harus menjadi alanin. Di alanin, setelah alanin akan berubah setelah ketemu alfa ketoglutarate, NH3-nya akan ketemu dengan alfa ketoglutarate menjadi glutamat. Glutamat akan dilepas NH4-nya. Nah, di sini glutamin juga akan diubah menjadi glutamat, kemudian NH3-nya, NH4-nya juga lepas. Nah, dari sini NH4 ini di dalam liver akan masuk ke dalam siklus urea. Ya, jadi itu kira-kira mekanismenya bahwa urea atau hasil akhir metabolisme protein itu berada, metabolisme asam amino itu berada di dalam liver. Ya. Nah, kemudian bagaimana transportasi amino? Ya, bagaimana transportasi amino ini menuju ke liver dan sebagainya adalah melalui satu proses di mana kita ketahui bahwa amonia itu adalah suatu komponen yang sangat toksik. Jadi liver itu untuk mengubah menjadi urea itu menghadapi risiko karena amonia itu adalah toksik. Ya, oleh karena itu orang peminum minuman keras, kemudian macam-macam yang memberikan beban kepada fungsi liver, itu akan beban livernya akan mengalami tugas yang berat dalam proses detoksikasi mengubah asam amino. Kemudian asam amino amonia dari jaringan perifer itu ditransport melalui menuju ke sirkulasi darah melalui pembuluh darah ke liver. Nah, kemudian ada dua mekanisme transport amonia di dalam sirkulasi darah. Yang pertama adalah transport grup amino sebagai glutamin, dan yang kedua adalah transport grup amino sebagai alanin, yang seperti tadi disampaikan. Nah, jadi ini kira-kira yang sebagai glutamin. Jadi dari glutamat, ya, tadi kita tahu bahwa semua NH3 itu transaminasinya menjadi glutamat. Oleh glutamin sintetase akan dirubah ya, menjadi glutamil fosfat. Nah, kemudian oleh glutamin sintetase masuk NH3, melepaskan I, kemudian menjadi glutamin. Nah, glutamin inilah yang masuk ke dalam liver melalui pembuluh darah.
Nah, kemudian bagaimana mekanismenya grup amino melalui alanin? Ini terjadi di dalam otot, di protein otot, kemudian menjadi asam amino, keluar NH4-nya menjadi glutamat, kemudian glutamat menjadi alanin, masuk ke dalam pembuluh darah, alaninnya masuk ke dalam liver, ya. Kemudian alanin berubah menjadi pirufat dan glukosa. Sementara alanin juga setelah melepaskan NH3-nya menjadi glutamat. Glutamat akan masuk ke dalam siklus urea. Bagaimana siklus urea itu terjadi setelah di dalam liver? Maka urea cycle itu terjadi di dalam sel hati, di mana di sana ada mitokondria. Ya, ada mitokondria. Dimulainya adalah ada argininosuksinat, ada aspartat, kemudian dia melepaskan menjadi arginin, arginin melepaskan urea, kembali ke ornitin, ornitin masuk ke dalam mitokondria untuk mendapatkan energi, kemudian menjadi sitrulin, dan demikian seterusnya, yang jelas bahwa urea sudah dilepaskan di sitoplasma. Jadi siklus urea itu membutuhkan input, ya, membutuhkan masukan dalam bentuk NH3, kemudian CO2, kemudian asam aspartat masuk ke dalam siklus urea, menghasilkan urea dan fumarat. Jadi ada 3 bahan yang dibutuhkan untuk siklus asam urea, yaitu NH3, CO2, dan aspartat. Hasilnya adalah urea dan fumarat. Ini kira-kira yang terjadi selama siklus urea. Jadi ini di dalam mitokondria. Dalam mitokondria, kemudian mitokondria itu akan masuk ke dalam mitokondria adalah CO2 dan amonium. Amonium dan CO2 oleh karbamoil fosfat sintetase akan menjadi karbamoil fosfat. Nah, kemudian karbamoil fosfat ini keluar ke dalam sitoplasma menjadi sitrulin. Nah, sitrulin ini akan ada NH3-nya di sini. Nah, kemudian sitrulin akan menjadi argininosuksinat setelah mendapat tambahan magnesium dan ATP, kemudian mendapat tambahan atau bereaksi dengan aspartat, itu menjadi argininosuksinat. Nah, setelah menjadi argininosuksinat oleh enzim argininosuksinase, itu akan dilepas fumaratnya. Jadi senyawa-senyawa ini saya harap kalian masih ingat bahwa ini adalah bagian dari siklus asam sitrat atau Krebs cycle, fumarat dan sebagainya. Setelah dilepaskan fumarat, argininosuksinat akan menjadi arginin, tapi tetap masih membawa NH3. Nah, arginin ini oleh arginase dilepaskan NH3-nya menjadi urea. Nah, setelah arginin ini dilepas ureanya atau NH3-nya, maka dia masuk ke dalam mitokondria lagi, berubah menjadi ornitin. Nah, ornitin ketemu karbamoil fosfat, demikian seterusnya. Jadi tatkala ada masukan NH3, ini baik dari alanin maupun dari glutamin, maka dia akan melakukan proses detoksikasi amino. Nah, kemudian tadi itu yang dari N. Kemudian bagaimana dengan yang karbon? Katabolisme ujung karbon atau karboksil itu akan mengikuti
arah dari yang kuning, yaitu siklus asam sitrat. Jadi dari karbon ini, karbonnya dari asam amino akan masuk ke dalam siklus asam sitrat, ketemu oksaloastat, ya, menjadi aspartat. Aspartat bisa masuk ke dalam arginino, dia mensuplai untuk arginin suksinat, atau dia menjadi fumarat, kemudian malat, dan seterusnya. Ini kira-kira ujung karbon dari 20 asam amino yang ujung akhirnya kemana? Yaitu karbon itu bisa dibentuk menjadi glukosa yang disebut asam amino glukogenik, atau dibentuk menjadi ketosa atau menjadi lemak atau ketogenik yang berwarna hijau. Ini adalah ketogenik, ini menjadi badan-badan keton. Yang berwarna biru ini adalah akan menjadi glukosa melalui siklus asam sitrat. Jadi ada berapa sekarang dari 20 asam amino itu yang bisa menjadi glukosa dan yang bisa menjadi menjadi badan keton. Atau asam amino itu bisa bersifat dua, bisa menjadi glukosa dan bisa menjadi badan keton. Jadi contohnya kalau misalkan asparagin, aspartat itu akan menjadi glukosa. Kemudian tirosin, asparagin itu akan menjadi glukosa. Kemudian metionin juga akan menjadi glukosa, valin akan menjadi glukosa, glutamat, glutamin, histidin, proline, dan sebagainya akan menjadi glukosa, masuk ke dalam siklus asam sitrat. Tapi kalau alanin, alanin glisin bisa bersifat sebagai glukogenik, ketogenik, ya, bisa ketogenik, atau bisa juga glukogen, jadi campuran. Sementara isoleusin, leusin, dan triptofan itu murni bisa menjadi ketogenik. Ya. Jadi ada 3 kategori metabolisme karbon. Yang pertama, ujung karbonnya akan menjadi ketogenik, badan keton. Asam amino ketogenik ini apa saja? Yaitu leusin dan lisin. Ini. Isoleusin dan lisin. Ketogenik. Kemudian yang lain asam amino glukogenik. Asam amino glukogenik adalah antara lain alanin, arginin, aspartat, dan sebagainya. Sementara asam amino yang bisa bersifat ketogenik dan glukogenik itu seperti isoleusin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Karena ini harus hafal, bagaimana cara menghafalkan yang terbaik adalah ingat dulu asam amino ketogenik. Karena yang dihafalkan hanya 2, yaitu double L. Asam amino ketogenik adalah leusin dan lisin. Nah, kemudian yang dihafalkan kedua adalah asam amino yang bisa bersifat ketogenik dan glukogenik. Contohnya isoleusin 1, fenilalanin 2, tirosin 2, 3, dan triptofan 4. Jadi yang dihafalkan hanya 2 saja kalau begitu, yaitu asam amino ketogenik karena 2 asam amino, lisin dan leusin. Kemudian kelompok asam amino yang bisa bersifat ketogenik dan glukogenik ada 4, yaitu isoleusin, fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Sementara glukogenik itu yang lain sisanya. Itu kira-kira. Nah, kemudian pembicaraan metabolisme asam amino yang lain adalah biosintesis asam amino.
kita tahu bahwa dikenal asam amino esensial dan asam amino non esensial. Ya. Kalau asam amino non esensial itu disintesis di dalam tubuh. Sementara asam amino asam amino esensial itu harus didatangkan dari luar tubuh. Apa saja asam amino esensial? Yaitu arginin, histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, threonin, triptofan, dan valine. Sementara non-esensial itu alanin, asparagin, aspartat, sistin, glutamat, glutamin, glisin, dan seterusnya, prolin dan trisin. Itu adalah kelompok asam amino non-esensial. Ini kelompok asam amino esensial. Nah, bagaimana untuk asam amino non-esensial yang bisa disintesis di dalam tubuh? Maka ada beberapa sumber, ada 3 sumber untuk dapat disintesis di dalam tubuh yang non-esensial. Sementara bagaimana ternak atau individu yang tidak bisa mensintesis asam amino esensial itu bisa berasal dari tanaman atau dari bakteri, ya, diperoleh dari luar, dari fermentasi dan sebagainya. Yang non-esensial itu disintesis sendiri oleh tubuh, baik itu manusia maupun hewan. Nah, ada 3 sumber untuk pembentukan asam amino non-esensial. Yang pertama adalah berasal dari intermediate Krebs cycle, jadi senyawa antara siklus Krebs, contohnya adalah alfa ketoglutarat, kemudian oksaloastat dan sebagainya. Ini adalah bahan antara dari siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Yang kedua, asam amino non-esensial bisa dibentuk atau disintesis dengan sumber dari asam amino esensial. Yang kedua ini sangat mahal karena kita membeli dari luar itu protein yang banyak kandungan asam amino esensial. Nah, ini kalau di dalam tubuh digunakan hanya untuk membentuk non-esensial, maka itu harganya mahal. Yang ketiga, ini yang diharapkan terjadi terus di dalam tubuh, itu adalah bersumber dari asam amino non-esensial. Jadi asam amino, biosintesis asam amino yang berasal dari senyawa antara siklus Krebs, itu contohnya adalah alfa ketoglutarat, asam pirufat, kemudian oksaloastat, fosfogliserat, dan kolin dioksilat. Alfa ketoglutarat menjadi glutamat, asam pirufat menjadi alanin, kemudian oksaloastat menjadi aspartat, fosfogliserat menjadi serin, kolin dioksilat menjadi glisin. Sementara biosintesis asam amino dari non-esensial yang lain itu seperti ini, glutamat menjadi glutamin, ya, atau glutamat menjadi prolin dan hidroksiprolin. Kemudian serin menjadi glisin atau aspartat menjadi aspartin. Itu juga berasal dari asam amino non-esensial. Sementara biosintesis asam amino non-esensial dari asam amino esensial itu contohnya kalau metionin plus serin, jadi kalau metionin kemudian ditambah serin, di mana serin ini asam amino non-esensial, itu menjadi sistin. Kemudian fenilalanin dirubah menjadi tirosin. Ya. Lisin dirubah menjadi hidroksilisin. Nah, kemudian senyawa lain yang bisa disintesis dari asam amino,
Senyawa lain yang bisa disintesis dari asam amino, contohnya adalah special compound product. Jadi kayak heme, purin, glutathione, kemudian glycolic acid, dan kreatin. Itu berasal dari glisin. Kemudian donor grup metil atau CH3 itu bisa dari metionin. Kemudian kreatin ya, dari arginin. Jadi kalau seorang yang menderita kreatininnya tinggi, maka argininnya bisa dikurangi. Kemudian histamin, ini biasanya alergi, itu berasal dari histidin. Jadi kalau seorang alergi karena produksi histaminnya meningkat, karena histidinnya juga banyak diubah menjadi histamin. Kemudian serotonin dan melatonin untuk pigmen kulit itu berasal dari triptofan. Melanin juga pigmen, adrenalin, hormon, noradrenalin dan tiroksin itu bahan dasarnya adalah fenilalanin dan tirosin. Sementara neurotransmitter, jadi gamma aminobutyric acid, GABA, neurotransmitter itu berasal dari asam amino glutamat. Itu kira-kira produk-produk spesial, ya, produk-produk spesial atau senyawa spesial yang bisa disintesis dari asam amino. Ini selesai, hari ini selesai. Jadi ini kita lanjutkan minggu depan, biosintesis protein. Sekaligus presentasi. Ya. Kalau hari ini dilakukan presentasi, saya tidak bisa melihat orangnya nanti. Ada pertanyaan? Adil, ada pertanyaan? Belum, tidak, Prof. Kalian belum mendapat ini ya? Belum mendapat PPT ini ya? Belum, Prof. Belum. Oke, nanti saya kirim PPT ini. Kita kalau tidak ada pertanyaan hari ini, kita akhiri kuliah malam ini. Kemudian kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan bisa offline, tidak ada halangan lagi. Dan sekaligus 2 atau 3 presentasi. Itu ya. Baik, Prof. Ya, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Ya. Baik, saya pamit dulu. Makasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.